Oke, baiklah, kita akan belajar tentang peluang, ya. Peluang, apa itu peluang? Sebelumnya kita pelajari tentang kaidah pencacahan. Yang pertama yaitu aturan perkalian. Misalkan dari 3 orang siswa, yaitu Aldi, Bianda, dan Cahyadi, akan dipilih untuk menjadi ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara. Dengan aturan bahwa seseorang tidak boleh merangkap jabatan pengurus kelas ini, ya. Banyak cara 3 orang dipilih menjadi pengurus kelas tersebut akan dipelajari melalui uraian berikut. Misalkan Anda perhatikan gambar itu yang sebelah kiri ini ketua kelas, sekretaris, bendahara, ya. Yang A ini untuk ketua kelas, posisi ketua kelas dapat dipilih dari 3 orang, yaitu bisa Aldi, bisa Bianda, bisa Cahyadi. Jadi posisi ketua kelas dapat dipilih dengan 3 cara. Yang ini, ya, bisa dipilih dengan 3 cara. Terus untuk sekretaris, jika posisi ketua kelas sudah terisi oleh seseorang, maka posisi sekretaris hanya dapat dipilih dari 2 orang yang belum terpilih menjadi pengurus kelas. Jadi posisi sekretaris dapat dipilih dengan 2 cara, ya, dipilih dengan cara. Ini sekretaris, ini kelas. Ketika sini sudah terisi, maka tinggal 2 orang pilihannya pada jabatan sekretaris itu. Lalu untuk bendahara, ya, jika posisi ketua kelas dan sekretaris sudah terisi, maka posisi bendahara hanya ada 1 pilihan, yaitu dijabat oleh orang yang belum terpilih menjadi pengurus kelas. Jadi posisi bendahara dapat dipilih dengan 1 cara. Dengan demikian, banyaknya cara yang dilakukan untuk memilih 3 orang pengurus kelas dari 3 orang kandidat adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 6 cara. Atau uraian bisa ada di bawah ini, ya. Misalkan ini adalah jabatan ketua kelas, bisa diisi oleh 3 orang. Terus jabatan sekretaris, ketika sini sudah terisi, maka sekretaris hanya bisa dipilih 2 orang. Yang ini bendahara hanya bisa diisi 1 orang. Jadi hasil yang mungkin adalah BC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Sehingga jumlah totalnya adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Oke, selanjutnya tentang faktorial. Jadi kalau Anda bertemu dengan tanda seru dalam matematik, jangan dibaca tanda seru, tapi dibaca faktorial, kira-kira gitu pesannya, ya. Oke, faktorial. Anda telah mempelajari banyak cara yang dilakukan untuk memilih 3 orang pengurus kelas dari 3 orang kandidat. Adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Selanjutnya 3 dikali 2 dikali 1 dapat dinyatakan dengan 3, ini yang tanda seru tadi, tapi dibacanya bukan tanda seru, dibaca dengan 3 faktorial. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 6. Dengan penerapan yang sama, ini contoh-contohnya, ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 faktorial sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24, ya. 5 faktorial juga sama, 120. 6 faktorial sama dengan 6 kali
5 faktorial atau sama dengan 6 kali 120 sama dengan 720. Oke, uraian tersebut memperjelas definisi ya. Definisinya seperti ini. Definisi nih. Perhatikan. N faktorial ini ya. N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan N adalah bilangan asli. Untuk N nya lebih dari atau sama dengan 2. Terus yang selanjutnya yang B, didefinisikan bahwa 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial ini ya sama dengan 1 juga. Contoh, misalkan yang 1, hitunglah A 7 faktorial, B 17 faktorial per 0 faktorial dikali 16 faktorial, yang C 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial, yang D 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Terus yang kedua, nyatakan bentuk-bentuk berikut ke dalam faktorial. Suruh membentuk ke dalam faktorial ya, yang nomor 2. Yang ketiga, tentukan nilai N dari dalam kurung N plus 3 faktorial sama dengan 10 dikali N plus 2 faktorial. Oke, jawabnya di sini jawabnya. Ya, seperti yang tadi bahwa 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi totalnya 5040. Yang B, C, D saya kira itu cukup sederhana ya. Hanya keterampilan kita dalam mengalihkan saja. Misalnya yang kasus yang D, 8 faktorial dibagi 5 faktorial berarti 8 dikali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Karena di bawah 5 faktorial kita bisa mengeliminasi 5 faktorial dibagi 5 faktorial jadi 1, sehingga yang ada tinggal 8 dikali 7 kali 6 sama dengan 336. Oke, untuk yang nomor 2A ini 157 dikali 156 dikali 155 itu akan dibuat faktorial. Jadi 157 kali 156 kali 100 kali 155 kali 154 dan seterusnya sampai kali 1 itu sama dengan 157 faktorial. Lalu dibagi dengan, ini kan mulainya dari 154 faktorial. Kita buat juga yang bawahnya 154 kali 153 kali 152 dan seterusnya sampai 1. Sehingga yang di bawah menjadi 154 faktorial. Jadi 157 faktorial dibagi 154 faktorial. Begitu cara membuat menjadi faktorial. Yang selanjutnya yaitu langsung ke nomor 3 ya. Nomor 3 langsung. N ditambah 3 faktorial sama dengan 10 dikali N ditambah 2 faktorial. Jika dan hanya jika N ditambah 2 dikali N ditambah 2 faktorial sama dengan 10 dikali dalam kurung N ditambah 2 faktorial. Ini N plus 2, N plus 2 faktorial. Jadi kita bisa membagi habis ya. Ini dibagi ini habis, sehingga N plus 3 sama dengan 100 dan N sama dengan N plus 3 sama dengan 10. Ini salah ini ya, 0 salah cara. Sehingga N sama dengan 7 ya. Ini 100-nya ini 0-nya kebablasan ngetiknya. Oke, mungkin yang agak sedikit unik nomor 2C ya. 2C, 2 dalam kurung N ini 2 dalam kurung N min 1 dikali dalam kurung N min 2 sama dengan N dikali dalam kurung N min 1
dikali n-2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1 ya, yang ini itu dibagi dengan n-3, n-1, n-3, n-4, n-5 dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1 yang bawah ini ya. Sehingga yang atas ini kan berarti itu adalah n faktorial, sedangkan yang di bawah menjadi n-3 faktorial yang ini ya. Sehingga inilah bentuk faktorial dari persamaan yang ini. Begitu. Oke, selanjutnya tentang permutasi. Dalam suatu kelas terdapat 4 orang yang akan dipilih. 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara untuk memilih 3 orang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misal, keempat orang kandidat itu adalah A, B, C, dan D. Posisi ketua dapat dipilih dengan 4 cara. Posisi sekretaris dapat dipilih dengan 3 cara. Dan posisi bendahara dapat dipilih dengan 2 cara. Jadi banyaknya cara yang dilakukan untuk memilih 3 orang pengurus kelas dari 4 orang kandidat adalah 4 dikali 3 kali 2 kali cukup 4 kali 3 kali 2 kali cukup ya. Ini 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 cara. Oke, orang tersebut akan lebih jelas apabila kita amati skemanya ya. Skemanya kecil-kecil nanti ini. Nah, itu. Jadi pada ketua ini bisa diisi oleh 4 orang ya. Yang paling mungkin adalah A, B, dan C. Terus sekretaris ketika sini sudah terisi, maka yang di sini tinggal 3, yaitu B, C, D. Misalkan yang terpilih yang sini A sebagai ketua, maka B, C, D. Terus yang paling atas ini misalkan B terpilih sekretaris, maka yang bendahara ini bisa diisi oleh 2 orang. Sehingga didapatlah ABC, ABD, ACB, dan seterusnya sampai DCB. Oke, ini yang perlu diingat ya. Urutan ABC, urutan ABC dengan urutan ACB dalam urutan ABC sebagai sekretaris dan B dalam urutan ACB sebagai sekretaris adalah C. Perhatikan yang ini ya. ACB ini yang B-nya itu adalah sekretaris, sedangkan yang ACB yang ini sini ya. ACB C-nya ini adalah sebagai sekretaris. Gitu ya penjelasannya. Terus selanjutnya skema tadi jumlahnya ada 24 susunan ya. Anda bisa lihat itu ABC dan terusnya sampai DCB. Tampak susunan 3 unsur tersebut memperlihatkan urutan ABC adalah suatu permutasi. ACB juga suatu permutasi dan keduanya berbeda. Ya, keduanya berbeda. Jadi kalau yang ini posisinya B ini sebagai sekretaris, kalau ini yang C ini sebagai sekretaris. Urutan 44 susunan itu berlainan. Susunan yang memperlihatkan urutannya disebut permutasi ya, permutasi. Susunan yang memperlihatkan urutannya disebut permutasi. Dari uraian tersebut coba Anda membuat pemahaman sendiri dengan kata-kata sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nih, sekarang definisi permutasi lengkapnya seperti ini. Di permutasi adalah urutan yang mungkin, ya, urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan ya. Permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur
yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Oke, jadi banyaknya permutasi 3 unsur yang diambil dari 4 unsur adalah yang tadi ya, 4 dikali 3 kali 2 sama dengan 24. Jadi banyaknya permutasi 3 unsur yang diambil dari 4 unsur dapat ditulis P dalam kurung 4,3 sama dengan 4 dikali 3 kali 2. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, ini rumusnya. Banyak permutasi n unsur apabila disusun dalam k unsur adalah seperti ini. PNK sama dengan n faktorial dibagi n min k faktorial dengan k kurang dari n, kurang dari atau sama dengan n ya. Contoh, 3 orang wiraniaga dicalonkan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala cabang di 2 kota. Tentukan banyak cara untuk memilih 2 kepala cabang dari 3 orang wiraniaga tersebut dengan menggunakan rumus permutasi. Jawab. Permutasi 32 dengan n sama dengan 3, yaitu banyaknya wiraniaga yang akan dipilih itu, dan k sama dengan 2, yaitu banyaknya wiraniaga yang terpilih untuk di 2 kota sebagai kepala cabang dulu ya. Maka PNK sama dengan n faktorial dibagi n min k. Lalu jika dan jika permutasi dalam kurung 3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial, sehingga dapatlah bahwa ini 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial, yaitu 6. Begitu caranya ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, contoh lagi. Dari kartu atau kartu angka ya, angka 4, 5, 6, 7, dan 8 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Tentukan banyaknya pilihan bilangan tersebut ya. Yang kurang A dari 500, B dari 600. Jadi ada bilangan-bilangan tadi itu kita disuruh untuk membuat bilangan yang nilainya kurang dari 500 dan kurang dari 600. Jawab. Oleh karena bilangan-bilangan kurang dari 500, maka angka ratusan hanya dapat diisi oleh satu angka ya, yaitu angka 4. Salah satu susunan yang mungkin bisa lihat di gambar ya, atau yang kita lihat ini, yang ini. Yang ini. Itu ada nilainya harus kurang dari 500. Jadi posisi yang ratusan ini hanya dapat diisi oleh 4. Kenapa 5, 6 atau 7 atau 8 tidak bisa masuk? Karena kalau misalkan di sini ada 5, pasti akan jumlahnya lebih dari 500 sekian kan? Sehingga hanya dapat diisi oleh 4. Sedangkan yang kolom kedua, yang ini ya, itu bisa diisi oleh angka 5, 6, 7, dan 8 ya. Ini berarti harus memilih 2 angka dari 4 angka. Yang ini ya, susun 2 ini. Jadi permutasi 42. Permutasi 42 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu sama dengan 12 gitu ya. Oke, sekarang yang nomor selanjutnya itu yang B. Oleh karena bilangan itu kurang dari 600, maka angka ratusan hanya diisi oleh 2 angka, yaitu angka 4 dan angka 5.
Karena kalau angka 6 ke atas dia nilainya lebih dari 600, sehingga hanya dua angka, yaitu angka 4 dan angka 5. Untuk angka 4 ini ya, angka 4, angka puluhan dan satuan dapat diisi oleh angka 5, 6, 7, dan 8, yaitu pilih 2 dari 4 unsur. Sedangkan angka 5, puluhan dan satuan dapat diisi oleh angka 4, 6, 7, dan 8, yaitu pilih 2 dari 4 unsur. Jadi banyak bilangan yang kurang dari 600 adalah 2 dikali dalam kurung permutasi 4, 2 sama dengan 2 dikali 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial, sama dengan 2 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan 24 ya. Jadi terdapat 24 bilangan yang kurang dari 600. Pengertian 2 di depan ini yaitu karena pada kolom ratusan itu bisa diisi oleh dua angka tadi, yaitu 4 dan 5. Oke, sementara itu dulu, dan kita akan nikmati video berikutnya. Terima kasih, salam sukses.